Selanjutnya acara inti, acara siraman rohani di edisi Senin 15 Maret 2021 bertepatan dengan awal Sya'ban, yaitu tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah, yang insya Allah akan disampaikan. Mungkin para santri juga pernah melihat ya, Kang Irfan Amali ini di kesempatan yang lain, di ta'aruf ataupun di acara-acara yang lainnya. Untuk kesempatan waktunya, saya persilahkan. Terima kasih Ustadz Hendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya haturkan terima kasih pada Ustadz Hendi yang sudah membawakan acara, kemudian takzim dan ikram saya untuk guru-guru tercinta semua di Darul Arqam, dari mudir, jajaran wakil mudir, para kepala madrasah, para pembina, musyrif, musyrifah, adik-adik semua, sanawiyah ya, baik yang nonton bareng di aula ya mungkin ya ini, kemudian di rumah masing-masing. Juga Pak Haji Agus, saya juga ini ngajak santri-santri kami di Welas Asih juga ada yang ikut di sini nobar juga bareng karena sekalian. Jadi silaturahmi ini sama sepupunya. Iya. Ada orang tua juga, jadi ini bergabung, alhamdulillah. Ya, ini adalah ya Ibu Ustazah ini mengontak saya pengen dilanjut materi kemarin karena kan judulnya kemarin itu judulnya rahasia tiga rumus dan 7 rahasia sukses yang tidak diajarkan di sekolah. Yang waktu itu baru 3 rumusnya, 7 jurusnya belum, waktunya soalnya kehabisan. Sekarang kita akan bahas yang 7 rumusnya. Tapi sebelumnya nih pengen tahu nih siapa di sini yang di rumah mungkin yang bisa ngetik ya. Kalau yang nonton bareng nggak bisa ngetik, tapi siapin juga yang lagi nonton bareng ya, siapin juga pulpen dan pensil kalau bawa, karena nanti ada yang harus langsung kita praktek. Ini jurus-jurus ini langsung dipraktekkan. Di luar, kamar di luar. Di atas lemari. Di luar. Di kamar cari aja, ada speakernya. Abdul. Yang kemarin saya pilih. Sebentar, saya filenya. Ya, ini. Ya, boleh silahkan yang di rumah ya. Coba apa yang diingat dari 3 rumus yang dulu? Cerita apa yang diingat coba? Masih ingat nggak ya? Berapa sebulan yang lalu kayaknya ya. Boleh tulis di chat apa yang diingat dari pertemuan yang lalu. Ada nggak yang ingat? Cerita tentang apa dulu saya waktu itu? Ada yang ingat nggak ya? Nah, sambil boleh tulis di chat. Nah, makanya biar ingat nih yang sekarang, tulis kalau yang bawa catatan, biasanya kalau anak-anak kami nulis, oh iya nih, Holocaust orang Jerman katanya. Oh ini kelas 8C, alhamdulillah ada yang ingat ya. Cerita Tank Baja, oh alhamdulillah masih ingat ya, cerita Tank Baja. Oh Ustadz Jam-Jam juga waktu itu menyimak ya cerita Tank Baja. Ada Ustadz Jam-Jam di sini, aduh. Senior dan orang tua juga ini. Dan Posdam juga. Oke, kisah anak kecil yang di penjara bertekad bisa keluar di penjaranya. Ini Salma, satu putri. Wow. Alhamdulillah masih ingat ya. Ya, Mahfudot dulu waktu belajar di Darul Arqam disebutkan al ilmu soidun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan menulis itu adalah ikatannya. Qoyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Ikat barang buruanmu itu, binatang buruanmu itu dengan tulisan. Jadi tulis. Nah, yang di rumah siapkan pensil dan kertas ya. Kemudian yang di aula juga kalau bawa silahkan. Kalau ini santri-santri Welas Asih bikin mind map untuk ini ya.
Oke, karena hari ini biar ngingetin lagi apa aja 3 rumusnya. Ini cerita-ceritanya tentang Holocaust ya. Kemudian tentang Viktor Frankl, kemudian tentang Life is Beautiful. Ingat ya, ingat lagi ya cerita-cerita ini. Oke, ini mengingatkan aja. Waktu itu rumus-rumusnya yang pertama, hidup itu berat buat orang yang nggak punya tujuan. Ya, kalau ada yang merasa berat hidupnya, berarti belum punya tujuan. Kalau orang yang punya tujuan pasti nggak berat. Ya. Tadi ini sama Pak Haji Agus dibilang ini bahwa ini tidak diajarkan sekolah. Ya, betul, memang ini kunci-kunci sukses ini kadang-kadang tidak diajarkan di sekolah. Kita harus menemukannya sendiri. Tapi sekarang diajarkan di sekolah, di Darkom nih. Jadi kita harus belajar nih. Karena jangan sampai kayak saya dulu belajarnya itu telat ketika ketika udah besar gitu. Harusnya waktu kecil udah dikasih kunci-kuncinya. Nah, kemudian orang yang punya tujuan jelas hidupnya itu, dia punya 1000 cara untuk hidup. Jadi yang punya why, dia punya how, ya. Ingat ya. Tentang seorang pria yang lockdown selama 3 tahun. Iya, benar. Suara saya kurang keras? Katanya ini suaranya kurang keras atau cukup? Pak Asep bilang suaranya kurang keras katanya. Bagaimana suara saya sekarang cukup? Iya, cukup. Cukup ya, oke. Oke, jelas, oke, baik. Rumus ketiga, saat kita tidak bisa mengubah keadaan, kita ditantang untuk mengubah diri. Itu 3 rumusnya. Kalau kita bisa menerapkan rumus ini, insya Allah, yang di rumah lagi working from home, lagi belajar di rumah, yang di pondok udah adaptasi, dimanapun kita berada, pasti kita bisa sukses kalau kita menjalankan rumus-rumus ini. Oke, makasih. Oke, ya. Nah sekarang kita akan belajar tentang 7 jurusnya, tapi kayaknya waktunya nggak akan cukup 7 itu. Jadi saya akan fokus aja di 4 dulu. Dan 4 ini hanya 4 cerita. Coba, siapa yang bisa menyebutkan 4 cerita ini? Kelihatan di layar ya? Oke, coba tulis di chat. Apa ceritanya 4 cerita tadi? Kelihatan nggak barusan? Sebentar. Coba tulis di chat. Apa yang barusan saya lihatin? Ada 4 cerita. Keledai dan Nasruddin, benar. Terus apa lagi? Ini nguji apakah benar-benar lihat layar. Oh, katak, ya benar. Terus kembar beda nasib, katak juara. Terus apa lagi? Satu lagi, ayam. Ayam dan apa? Raja Wali dan ayam, benar. Ini berarti pada merhatiin layarnya ya. Ya, pagi ini saya hanya akan bercerita tentang 4 cerita ini. Al-Quran itu 2/3-nya cerita. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, katanya harus dengan cerita, katanya. Orang tua orang tua itu jago bercerita. Dan ini guru-guru, ustadz-ustadzah juga ini sekarang katanya kemampuan yang paling mahal di abad ini adalah storytelling, bercerita. Nah, makanya cerita aja ya. Oke, cerita pertama yaitu jurus pertama, yaitu tentang goal setting. Temukan tujuan. Kemarin kan rumus-rumusnya tentang tujuan semua. Sekarang gimana cara menemukan tujuan? Lihat ya, ini temukan tujuan, bukan membuat tujuan, bukan membuat, tapi menemukan. Kenapa? Kita lihat nanti kenapa menemukan. Berarti menemukan itu sudah ada ya tujuan itu. Tinggal kita nemuin aja, bukan membuat lagi, bukan ngarang tujuan itu. Jadi kita cukup hanya membuat. Ya. Oke. Cerita pertama tentang Nasruddin dan keledainya. Jadi Nasruddin itu jalan-jalan keliling desa, naik keledai dengan posisi seperti ini. Kemudian orang-orang desa itu nanya, "Wahai Nasruddin, tahu ya Nasruddin? Nasruddin itu Nasruddin Hoja itu adalah seorang sufi, katanya lahirnya di Konya di Turki. Dia itu sufi, tapi dia pura-pura bodoh agar membuat orang merasa bodoh dan berefleksi tentang bermuhasabah tentang dirinya. Nah, kita sekarang muhasabah nih. Jadi Nasruddin ini sebetulnya cerdas, cuma pura-pura aja. Nah, orang-orang desa nanya dong, Nasruddin, kamu mau kemana? Kok kan keledainya kebalik? Ya, kemudian Nasruddin langsung bilang, mau
Kemana ya? Tanya aja sama keledainya katanya. Terus apa jawaban orang-orang desa? Oh ini aneh, masa saya harusnya nanya ke keledai? Ya nanya ke kamu lah, kamu yang mau pergi. Oh saya nggak tahu, saya tanya aja ke keledainya. Kemudian Nasruddin itu keliling aja ya, keliling, menghabiskan waktu seharian dan akhirnya kembali lagi ke tempatnya semula, gitu. Kemudian Nasruddinnya nanya ke keledai, keledai, kenapa kamu mengantarkan aku ke tempat yang sama dengan tadi pagi, pergi lagi? Padahal saya mau pergi ke sana, gitu. Nah, cerita ini sebetulnya apa maksudnya nih? Nasruddin ini sebetulnya mau ngasih nasihat buat orang-orang di desa itu. Sebetulnya banyak kita manusia, bahkan seorang muslim, itu ketika ditanya, fa'aina tadhabun, mau pergi kemana? Nggak tahu. Tanya aja sama tubuh saya. Tubuh saya pengennya main game, ya main game aja, saya nggak tahu mau kemana. Tubuh saya maunya tidur, ya tidur aja. Nah, keledai ini melambangkan tubuh kita, dan Nasruddin ini melambangkan jiwa kita. Jiwa ini kendaraannya adalah tubuh. Tubuh kita itu adalah kendaraan bagi jiwa kita. Allah menciptakan jiwa kita itu, menciptakan tubuh kita itu untuk mewadahi jiwa. Bayangin kalau jiwa kita nggak punya tubuh, gimana coba? Wah, gentayangan ya. Nah, Nasruddin ini menggambarkan bahwa keledai adalah tubuh kita, dan Nasruddin yang penunggangnya adalah jiwa kita. Waktu ditanya, ya, mau kemana kamu hidup teh? Nggak tahu, saya pokoknya pengen tidur, pengen makan, pengen main games gitu. Itu yang jawab siapa? Yang jawab itu adalah tubuh kita, keledai. Jiwanya ditanya mau kemana? Nggak tahu. Fa'aina tadhabun, nggak tahu. Nah, kemudian karena kita nggak tahu kemana, maka kita nggak pernah kemana-mana. Ya. Karena kita nggak tahu akan kemana, maka kita nggak pernah kemana-mana. Nasruddin itu dari pagi pergi dari rumahnya, maksudnya mau ke kota yang lain, tapi tiba-tiba balik lagi ke rumahnya. Dia nyalahin kudanya. Kuda kenapa? Keledai, kenapa kamu antarin aku ke sini lagi? Ya karena memang tidak diarahkan si keledainya. Nasruddinnya nggak ngarahin si keledainya. Tetapi keledainya malah menentukan tujuannya kemana. Ya gimana keledai lah. Betul tidak? Nah, banyak sekali kita nih, kalau ada yang nanya, kalau saya nanya ke banyak anak-anak nih, mau jadi apa? 10 tahun dari sekarang mau jadi apa? Nggak tahu. Mau kuliah di mana? Belum tahu. Mau berkarir sebagai apa? Nggak tahu. Kamu diciptakan oleh Allah itu mau untuk apa? Nggak tahu. Nah, itu persis seperti keledai yang membawa Nasruddin. Gimana keledainya aja. Kalau tubuhnya lapar, ya makan. Kalau dia ngantuk, walaupun di kelas, ya tidur. Kalau dia lagi pengen main game, padahal harus ngerjain PR, ya main game. Pokoknya gimana tubuhnya aja. Gimana keledai aja. Gitu. Nah, kira-kira nih, coba tulis di chat. Kira-kira ada nggak kita yang seperti Nasruddin? Hidup kita ditentukan oleh keledainya, bukan oleh Nasruddinnya. Ada nggak ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Nah, jadi, pertama, yang harus kita tanyakan sebetulnya apa tujuan kita. Nah, tapi untuk nanya tujuan itu, siapa yang menentukan tujuan? Kira-kira nih, yang menentukan tujuan ini kapaknya, atau orang yang bikin kapak? Kira-kira siapa? Kapak ini dibikin, yang bikin tujuannya siapa? Yang bikinnya atau kapaknya sendiri? Apa tujuan kapak ini? Kira-kira boleh tulis di chat, atau yang di aula juga boleh berteriak. Kira-kira ini yang bikin tujuan. Oh, kapaknya. Oh, kapak bisa bikin tujuan sendiri. Gimana caranya? Yang orangnya dong, yang bikinnya dong, ya. Kapak itu dia nggak bisa menentukan tujuannya sendiri, ya. Orang yang bikinnya benar. Ya, orang yang bikinnya dong, ya. Benar. Tipu katanya. Oke. Orang yang bikin kapaknya. Nah, sekarang kita nih manusia, yang menentukan tujuannya kita atau orang yang bikin kita? Atau bukan orang ya, zat yang bikin kita. Yang menentukan tujuan diri kita ini kita sendiri atau Allah yang menentukan tujuan? Yang menentukan tujuan kita. Betul?
Kita sendiri atau Allah yang menentukan tujuannya? Kita atau Allah ya? Kita. Oh, berarti hebat kita ya. Ya, betul. Allah yang nentuin tujuan kita itu sebetulnya. Udah ada tujuannya itu. Sama Allah itu udah ada. Yakinlah. Yang menentukan tujuan kita itu bukan kayak kapak. Kapak itu diciptakan sama penciptanya. Buat apa kapak itu? Buat motong kayu gitu. Jadi Allah yang menentukan tujuan. Apa tujuannya? Siapa yang tahu tujuan kita diciptakan itu? Boleh tulis? Apa tujuannya? Iya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuannya. Untuk berbakti, Apa gitu. Ya, jadi yang menentukan tujuan itu bukan kita. Nah, tapi berbakti itu kan masih luas, ya. Nah, tugas kita adalah menemukan misi apa di balik kita diciptakan. Nah, sekarang saya mau nanya. Kenapa Allah menciptakan Muhammad Salah? Apa tujuannya Allah menciptakan Muhammad Salah? Apakah Muhammad Salah yang menentukannya atau Allah yang menentukannya? Kemudian Muhammad Salah menemukannya. Muhammad Salah, kira-kira apa tujuannya? Apa yang tujuan yang Allah ciptakan Muhammad Salah dan apa yang Muhammad Salah temukan tentang tujuan yang Allah buat untuk dia? Ya, betul. Ya, ini Putri tahu ya Muhammad Salah sama si ini Habib. Muhammad Salah ini pemain sepak bola dari Liverpool. Kira-kira apa tujuannya? Kenapa Allah menciptakan Muhammad Salah? Boleh tulis di chat. Kenapa Allah menciptakan Muhammad Salah ini? Apa tujuannya? Untuk beribadah ya pasti. Tapi ibadahnya dengan cara apa? Buat menunjukkan keindahan Islam benar. Orang-orang Eropa sampai betul-betul menghargai Islam gara-gara Muhammad Salah, bukan karena ulama tuh, tapi karena seorang pemain sepak bola. Karena Muhammad Salah itu seorang Muslim, pemain sepak bolanya keren, excellent, ihsan, bagus banget, nggak asal-asalan, menunjukkan keindahan Islam. Ya, jadi berdakwah di lapangan sepak bola itu tujuan utamanya. Ketika Muhammad Salah kecil, dia itu mungkin belum menemukan tujuan kenapa sih Allah menciptakan saya. Apakah saya harus jadi ulama? Ternyata dia temukan, bukan, saya ini harus jadi pemain sepak bola. Dan saya harus berdakwah di Inggris dengan cara saya, yaitu sepak bola. Kalau Habib, ya Habib juga melalui sepak bola ya. Menjadi duta Islam. Mereka ini jadi duta Islam di Eropa. Yang jadi duta Islam di Eropa, orang Eropa tahu Islam itu bukan ulama besar, tapi salah satunya, ya ulama ada juga, tapi orang-orang awam mengenal Islam dari mereka. Inilah tujuan mereka. Ini tujuan diciptakan mereka. Apakah Muhammad Salah tahu tujuannya? Dia tahu tujuannya beribadah, tapi ibadah dengan cara apa? Nah, kita juga harus menemukan itu. Temukan tujuan. Nih kata Jalaluddin Rumi ya. Everyone has made for some particular work. Setiap orang itu sudah Allah ciptakan dengan satu tugas spesifik. Muhammad Salah tugas spesifiknya sepak bola. Habib tugasnya main fighting. Tapi bukan sekedar itu, bukan sepak bola aja, bukan fighting aja, tapi berdakwah dengan itu. And the desire for that work has been put in every heart. Dan minat, keinginan, semua itu sudah Allah simpan di dalam hati kita. Tujuan itu, softwarenya sudah disimpan di dalam hati kita. Terus apa ini tugas kita? Tugas kita itu menemukan rahasia Allah dalam diri kita. Saya jadi apa ya? Waktu di Darul Arkom itu saya menemukan bahwa tujuan Allah menciptakan saya harus jadi seorang penulis. Makanya saya harus mengasah kepenulisan saya dari awal. Biar saya jadi penulis yang nanti bisa berdakwah dengan menulis. Tapi ada juga yang sudah lulus dari Arkom, lulus kuliah, bekerja, kemudian sampai pensiun, mereka masih belum menemukan tujuannya. Ketika bekerja, ini mah bukan passion saya. Ketika kuliah, saya mah bukan jurusan ini yang saya mau. Ketika di luar Arkom, saya mah sebetulnya nggak mau ke pesantren. Jadi sepanjang hidupnya tidak menemukan tujuan hidupnya dan tidak menemukan apa misi dari Allah itu. Coba bayangin. Nah, kalian jangan sampai seperti itu.
temukan. Karena sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita menemukan. Gimana dong cara menemukannya? Nah, ini dia jurus 3B. Dicatat ya, jurus 3B. Pertama, banyak ketemu orang. Dulu saya ketemu dengan banyak penulis. Waktu itu ke Darkom datang penulis hebat. Temui banyak orang. Kalau mau jadi YouTuber, temui banyak orang-orang sukses di bidang YouTube. Kalau mau jadi seorang pengusaha, temui banyak pengusaha. Jangan pengen jadi pengusaha, nggak pernah ketemu sama pengusaha. Jangan pengen masuk ITB, nggak pernah ke kampus ITB, nggak pernah ketemu alumni ITB, nggak pernah ketemu mahasiswa ITB. Temui banyak orang. Yang pengen ke Mesir, temui orang Mesir, temui mahasiswa yang di Mesir, temui orang-orang yang pernah ke Mesir. Gitu. Kemudian banyak aktivitas. Perbanyak aktivitasnya. Kalau kita maunya kuliah ke Amerika, tetapi aktivitasnya main games terus, kemudian bacanya hanya buku komik saja, tidak luas, ya cuma segitu-gitu aja. Kemudian beragam aktivitas, harus beragam, macam-macam dalam satu hari. Kita itu harus mengalami sekitar 114 aktivitas yang berbeda. Ada aktivitas hand, ada aktivitas head, ada aktivitas heart, itu banyak sekali. Ya, banyak aktivitasnya, perbanyak. Ya, temukan. Kemudian, nah sekarang siapkan kertas, kita akan latihan. Temukan tujuan itu yang Allah sudah simpan dalam hati kita dengan menguji 4E ini. Sekarang siap ya, tulis ya. E yang pertama, coba daftar, tulis apa saja. E yang pertama adalah enjoy. Tulis apa saja, silahkan tulis ya. Apa saja, tulis di kertas. Apa saja yang aktivitas yang kalau saya kerjakan saya enjoy. Saya senang banget. Tulis coba. Saya senang matematika, saya senang main game, saya senang sepak bola. Tulis coba semuanya. Tulis, minimal 5 lah. Coba tulis ya. Yang pertama enjoy. Apa yang saya enjoy? Ngedit katanya. Boleh. Tulis 5. Sebanyak mungkin. Yang enjoy tulis. Karena nanti kita akan pilih dari 5 itu. Ya. Sudah 5 ya? Sudah? Oke. Udah 5? Udah? Sudah ya, oke. Nah sekarang, dari yang 5 itu, pilih mana yang kita kalau melakukannya itu easy, mudah. Misalnya saya senang musik, ketika belajar gitar saya cepat. Soalnya kalau yang nggak berbakat itu lama. Kalau orang yang berbakat pasti easy. Saya senang kaligrafi, dulu saya senang kaligrafi, ketika dicoba, cepat belajarnya. Qaidah dari Thulus, Riq'ah, Nasah, cepat belajarnya. Tapi ada teman yang dia enjoy, tapi pas latihan itu nggak easy, susah banget. Berarti nggak berbakat. Nah, berarti ada bakat yang lain mungkin. Nah, pilih dari 5 yang enjoy tadi, pilih mana yang easy. Coret yang nggak easy. Ya. Coret yang nggak easy. Coret. Sudah? Mungkin tinggal sisa 3 mungkin, atau sisa 4? Oke, sudah ya. Sekarang, dari yang kepilih easy itu, pilih lagi satu yang excellent. Udah mah enjoy ngerjainnya. Yang kedua easy, gampang menguasainya, cepat menguasainya, dan hasilnya keren, bagus. Mungkin kalau dilombakan jadi juara. Mungkin kalau dinilai, nilainya bagus. Gitu. Yang hasilnya bagus, excellent. Enjoy, easy, excellent. Sudah? Tinggal berapa? Mungkin jadi tinggal 2 dari 5 tadi, dicoret yang easy-nya jadi tinggal 4, dicoret lagi yang excellent-nya tinggal 2 mungkin ya. Saya enjoy main game. Dan easy juga kalau saya menguasai setiap game-game baru itu easy, cepat banget. Excellent, saya selalu menang. Selalu dapat badge, selalu naik level, misalnya excellent. Nah, pertanyaan terakhir. Earn. Earn itu apakah bermanfaat? Manfaat ini bisa manfaat sosial ya, bisa juga manfaat finansial. Misalnya kalau game bisa menghasilkan jualan gamesnya misalnya, atau YouTube-nya viewernya bisa jual iklan gitu. Kalau tadi enjoy main game, kemudian easy juga gampang, juga hasilnya bagus, tapi nggak ada manfaatnya, berarti itu bukan tujuan kita. Nah, coba sekarang boleh ditulis. Tulis sekarang di chat yang tadi hasil seleksi 4E ini. Coba tuliskan di chat yang di rumah, boleh.
Apa yang lolos seleksi 4E ini? Aktivitasnya tulisin. Misalnya, ternyata saya ini enjoy, easy, excellent, dan earn dalam bidang menulis misalnya. Boleh yang di rumah tulis? Saya pengen lihat nih. Foto sama ngedit. Oke, ini 8C. Aufa ya. Aufa berarti enjoy kalau ngedit foto. Easy juga gampang ya. Gampang mempelajarinya. Kemudian excellent juga. Kemudian menghasilkan juga. Ya. Ini Aufa sudah menghasilkan dari foto-fotonya? Mungkin sudah menghasilkan, udah ada dijual jasanya misalnya, foto nikahan udah dapat uang misalnya. Menggambar sama ngecat, basket, mungkin udah juara gitu, dapat piala dia. Gambar, menulis, masak, melukis. Nah, udah nih menemukan tujuan hidupnya. Ini udah menemukan tujuan hidupnya. Ya. Pegang dari sekarang, geluti itu. Itulah mungkin Allah menempatkan dalam hati kita, dalam diri kita sebuah tujuan, sebuah misi. Rumusnya tadi sudah ditemukan dengan 4E. Yang belum menemukan 4E-nya, temukan sekarang. Karena semakin telat, waktu berjalan terus, argonya jalan terus. Kayak kita mau pergi ke suatu tempat, kita jalan aja terus naik mobil. Bensinnya habis, tujuannya belum jelas mau kemana. Aduh, belum tahu, saya tujuannya belum jelas, tapi bensinnya udah mau habis. Tiba-tiba meninggal, kita tidak tahu tujuannya. Ya. Oke, itu cerita pertama. Cerita yang kedua. Cerita yang kedua tentang mindset. Tadi itu goal set, sekarang mindset. Aduh, udah hampir jam 6 ya. Ustadz Hendy ini sampai jam berapa? Ini baru satu cerita. Ternyata Iya, sekitar jam 6 lebih 10 menit paling, Kang. Ya. Berarti cuma 2 cerita lah ya. 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 Walaupun memang menarik, tapi waktunya terbatas. Ya, oke. Kesempatan lain. Yang kedua aja. Tadi pastikan kalian sudah menemukan tujuan. Sekarang, jangan nanti ya. Sekarang. Yang di pondok, selama di pondok, bimbing sama pembinanya untuk menemukan tujuannya apa. Tadi dengan rumus 5E, 4E. Yang kedua, style pikiran. Ceritanya adalah ini dari seorang profesor namanya Carol Dweck. Dia meneliti 2 orang kembar. Jadi 2 orang yang kembar, si kembar beda nasib. Si kembar ini tumbuh di satu keluarga yang orang tuanya itu semuanya kecanduan alkohol. Jadi setiap hari ayahnya itu mabuk-mabukan dan alkohol gitu. Ya. Kemudian anak-anaknya kira-kira ditebak. Apakah anak-anaknya jadi alkoholik juga nggak? Kira-kira coba ditebak. Boleh tulis di chat. Ini orang tuanya tuh kacau banget lah alkoholik. Maaf, HP saya jatuh. Ya, oke. Kira-kira alkoholik juga. Ya, jadi alkoholik juga. Oke. Nah, ternyata diteliti sama si profesor, ternyata yang satu menjadi seorang yang sangat sukses, yang satu jadi sangat hancur hidupnya, jadi alkoholik kayak orang tuanya. Aneh kan si profesornya ini? Kenapa? Kok yang satu sukses, tidak alkoholik, yang satu hidupnya hancur, alkoholik kayak orang tuanya? Lalu ditanya pada anak yang hancur itu, yang gagal hidupnya itu. Kenapa kamu jadi alkoholik? Ya iyalah, ayah saya alkoholik, setiap hari saya lihat ayah saya alkoholik. Saya tiap hari lihat ayah saya alkoholik, mabuk-mabukan terus. Gimana saya nggak jadi pemabuk? Ya saya lihat orang tua saya lah. Gitu jawabannya. Kemudian satu lagi ditanya yang sukses itu, kenapa kamu nggak jadi alkoholik? Kenapa kamu jadi sukses? Saya ini sejak kecil melihat orang tua saya minum minuman keras terus. Kemudian narkotika semuanya gitu. Dan saya melihat bagaimana menderitanya ayah saya dan bagaimana hidup saya hancur gara-gara ayah saya ini. Ya. Hancur hidup saya ini. Sejak itu saya berjanji saya tidak ingin memiliki hidup kayak ayah saya. Saya harus punya kehidupan yang berbeda.
Dan sejak itu saya bertekad kuat belajar tekun. Tidak peduli apapun keadaannya. Saya harus mengubah nasib keluarga saya. Sejak saat itu, anak itu menjadi benci sama alkohol. Kemudian dia rajin belajar. Kemudian dia akhirnya sukses. Begitu. Ya. Keluarganya sama, orang tuanya sama, lingkungannya sama. Bahkan mereka itu kembar. Kembar loh. Tapi nasibnya beda. Kira-kira nih, apa yang membuat beda dari dua anak ini? Apa yang membuat nasib mereka beda? Boleh tulis di chat. Apa yang membuat nasib mereka berbeda? Padahal lingkungannya sama, ayahnya sama, pikiran, mindset, benar, mindset. Yang satu, yang gagal itu namanya fixed mindset. Mindset yang jumud. Fixed mindset. Yang satu growth mindset. Ini nanti bukunya ditulis sama Profesor Carol Dweck. Ini terkenal banget. Tahun 2020 buku ini menjadi salah satu buku paling berpengaruh. Karena ternyata orang-orang sukses itu setelah diteliti ternyata mereka memiliki growth mindset. Saya juga waktu di Dalarkom punya teman-teman yang punya growth mindset, ada yang fixed mindset. Kalau yang growth mindset mah setiap dikasih tantangan, wah tantangan, saya pengen tantangan. Kalau yang fixed mindset ketika dikasih tantangan, aduh Pak, ini maka selalu susah. Tolong kasih yang mudah dong. Aduh belum ngapalin. Aduh, wah banyak alasan. Orang gagal itu menciptakan banyak alasan. Orang yang sukses itu menciptakan banyak solusi. Ya. Kemudian, kalau yang fixed mindset itu mudah menyerah. Dicoba, ternyata gagal. Baru sekali padahal. Kalau yang gigih menghadapi, kalau yang growth mindset, coba gagal, coba lagi gagal, coba lagi. Mungkin banyak orang yang melihat kesuksesan seseorang ya, tapi sebetulnya di belakangnya ada ribuan kegagalan. Saya menulis udah lebih dari 50 buku. Yang sukses berapa? Cuma sedikit yang sukses. Kebanyakan gagal di pasar. Nggak terlalu laku bukunya, walaupun kalau saya buat saya tidak pengaruh mau laku nggak. Pokoknya nulis. Tapi berapa persen buku saya yang laku? Hanya sedikit. Sisanya secara pasar gagal. Apakah sedih? Biasa aja, santai aja. Bikin lagi aja bukunya. Bikin lagi aja. Ada yang dapat penghargaan, ada juga yang nggak dapat penghargaan. Santai aja. Kemudian melihat usaha itu sebagai untuk menjadi ahli. Kalau yang growth mindset, setiap usaha itu walaupun gagal, ini mah ikhtiar aja. Tapi kalau yang fixed mindset itu melihat effort itu sebagai tidak berguna. Sia-sialah kamu mah udah nggak usah nyoba-nyoba lagi. Kemudian kalau dikritik, yang fixed mindset itu wah langsung naik darah. Kamu nggak menghargai saya udah capek-capek. Tapi kalau yang growth mindset, alhamdulillah, terima kasih sudah dikritik. Saya sekarang jadi belajar. Saya nggak usah bayar seorang editor, tapi udah bantuin ngedit. Saya nggak usah bayar seorang mentor, ternyata udah ngasih saran. Kalau bayar mahal loh. Kemudian kalau ini merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, suka susah lihat orang senang dan suka senang lihat orang susah, itu yang fixed mindset. Waduh, dia sukses, saya nggak sukses. Waduh, dia ranking 1, saya masih ranking 2. Wah, gitu. Jadi terus aja merasa terancam. Kalau yang growth mindset itu belajar dan mencari inspirasi dari orang lain. Wow, kamu hebat. Gimana caranya? Tolong dong, kasih inspirasi buat saya. Saya pengen seperti kamu. Bukan saya pengen lebih dari kamu. Mari kita fastabiqul khairat. Gitu. Nah, coba nanti ya cek diri kita. Coba. Cek ya, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Coba cek. Dari 5 ini, kalau yang fixed mindset nilainya -1, kalau ini +1. Coba sekarang tulis skornya. Kalau masing-masing, kalian kira-kira yang berapa skornya? Kalau growth mindset-nya 5, berarti 5. Kalau fixed mindset-nya -5, berarti -5. Jadi kalau semuanya jadi 0 ya. Coba hitung. Kita termasuk fixed mindset atau growth mindset? Coba hitung. Saya termasuk yang mana? Coba dikotret dulu. Cek, apakah saya menghindari tantangan atau merangkul tantangan? Coba cek, hitung skornya. Kalau 3 growth mindset-nya berarti 3 plus. Fixed mindset-nya 1 berarti 2. Skornya kira-kira berapa? Coba. Kalau minus berarti itu fixed mindset. Oh iya, ada door prize ya. Oke, nanti saya mau kasih door prize. Buku saya judulnya Menaklukkan 5 Binatang.
Oke, nanti ya. Mana dong? Oke, lagi menghitung kayaknya. Oh, 3 katanya, 3. Oke. 5 growth mindset. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji Agus ini santri-santrinya growth mindset semua. Alhamdulillah. Jadi pembinanya gampang untuk ngasih tantangan. Kasih tantangan Ustaz ya, nanti kasih tantangan yang banyak. Ya, ini mereka siap tantangan. Nggak akan ngeluh. Ya, oke. Nah, terus, wow, 3, 2,5. Bolehlah, nggak apa-apa. Nah, sekarang biar jadi growth mindset, stop 2 hal ini. Stop 2 hal ini. Yang pertama, stop mendiskon diri. Allah menciptakan kita itu nggak didiskon. Kita itu diciptakan dengan otak yang super cerdas. Jangan pernah mendiskon diri dengan kata-kata ini. Ingat ya, kata-katanya kayak gini nih. Saya mah apa tuh? Saya mah gaptek. Nah, jangan pernah mengatakan kalimat-kalimat itu. Karena setiap kalimat itu adalah doa dan dicatat masuk ke alam bawah sadar kita. Saya mah gaptek, nanti bakal jadi gaptek beneran. Saya mah nggak bisa bahasa Arab. Bahasa Arab mah susah. Itu tuh. Itu mendiskon diri. Jangan pernah mengatakan hal-hal yang negatif seperti itu. Itu mendiskon diri. Itu tidak mensyukuri. Padahal Allah itu sudah mengasih modalnya banyak sekali. Ya, jangan keluarkan kata-kata yang mendiskon diri. Saya mah apa atuh? Saya mah bagai bubuk rengginang di kaleng kongguan gitu. Jangan tuh. Jangan. Ya. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata itu. Mendiskon diri, apalagi mendiskon orang lain. Wah, kamu mah bodoh misalnya gitu. Kamu mah itu mendiskon orang lain lebih itu dosa tuh. Mendiskon diri juga jangan. Jangan mendiskon diri. Yang kedua, jangan lakukan menyalahkan. Tuh udah gurunya ngejelasinnya nggak jelas, jadi saya nggak ngerti. Nyalahin guru tuh. Ada pelajarannya tidak menarik, nyalahin pelajarannya. Padahal ketika Nabi Adam diusir dari surga, harusnya dia nyalahin siapa? Ketika Nabi Adam diusir dari surga, Nabi Adam harusnya nyalahin siapa? Gara-gara siapa tuh Nabi Adam diusir ke surga, dari surga? Boleh tulis di chat. Harusnya Nabi Adam nyalahin siapa? Nyalahin iblis ya. Tapi apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Enggak. Nabi Adam gimana doanya? Robbana dzolamna anfusana. Ya Allah, kami sudah dolim pada diri kami. Nyalahin buah, katanya nyalahin buah huldi ya. Ya, tapi Nabi Adam nggak nyalahin iblis, nggak nyalahin Allah, nggak nyalahin buah huldi. Nyalahin siapa? Diri sendiri. Robbana dzolamna anfusana. Aku telah dolim pada diriku sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni dan tidak memberikan welas asih padaku, maka kami akan jadi orang yang rugi. Yang nyalahin orang lain pasti akan rugi. Nih, ingat ya. Yang nyalahin orang lain pasti akan rugi. Yang nyalahin diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri, dialah yang akan menjadi muflihun. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, al-faizun. Ya. Oke. Nah, baru 2 deh. Berikutnya ini tentang Raja Wali dan Ayam. Tapi karena waktunya tidak cukup, jadi nanti saja. Atau nanti nunggu bukunya diterbitin ya. Oke, mungkin itu aja Ustadz Hendy. Ya. Oh ya, alhamdulillah ya, jazakallah khair. Untuk materi di pagi ini ya, sekalipun tidak tuntas, tapi Kang Irfan ini sangat menarik sekali ya. Banyak partisipan juga yang berharap bisa di lain kesempatan dilanjutkan untuk menyelesaikan 3 rumus dan 7 jurus sukses ya yang tidak diajarkan di sekolah, yang mungkin tidak diajarkan. Oke, terima kasih untuk materinya, ilmunya yang sangat menarik dan bermanfaat sekali. Kita baru menyelesaikan 2 cerita ya yang sangat menarik dan ada ibroh ya di dalamnya. Mungkin untuk selanjutnya yaitu acara doa dan tutup. Untuk doa insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Siti Fatimah Zahra, dipersilahkan.
Ananda Siti Fatimah Zahra, apakah sudah siap masuk? Oke, sepertinya ada problem ya. Mungkin untuk doa sekaligus ditutup, mungkin saya yang membacakannya saja ya sekaligus menutup. Hadirin semuanya yang di pagi ini berkesempatan mengikuti siraman rohani. Intinya mudah-mudahan nih di kesempatan pagi ini kita mendapatkan pengetahuan baru, bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain, kepada saudara yang lain. Kita tutup dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya alangkah baiknya kita tutup kesempatan siraman rohani ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi wa taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Sadayana. Assalamualaikum.